بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، وصلى الله وسلم على سيدنا ومولانا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الواسع الكريم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ويفهمنا ويفتح علينا فتوح العارفين، إنه بذلك قدير وبالإجابة جدير، وهو حسبنا ونعم الوكيل. إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Adabus siyami, adab-adab berpuasa. La yanbaghi an taqtasiru ala shaumi ramadhana. Tidak sepantasnya kamu hanya membatasi pada puasa Ramadan saja. Fatatrukat tijarata, sehingga kamu meninggalkan perniagaan, bin nawafili, dengan puasa-puasa sunnah. Wa kasbid darajatil aliyati fil faradisi, dan kamu juga meninggalkan berusaha meraih derajat-derajat yang tinggi di dalam surga-surga Firdaus. Jangan kamu mencukupkan hanya pada puasa Ramadan saja. Setahun itu hanya puasanya ketika yang wajib doang. Itu gak pantas, gak layak. Sebab ketika kamu hanya membatasi puasa Ramadan saja, gak pernah puasa sunnah, saat itu kamu sedang meninggalkan derajat yang tinggi nanti di dalam surga Firdaus. Karena meraih derajat atau tingkatan yang tinggi di dalam surga itu dengan cara mengerjakan puasa-puasa sunnah. Masuk di surga, tapi tidak pada tempat yang tingginya. Fatatahassaru, lalu kamu menyesal. Idza nazarta ila shaimin, tatkala kamu melihat kepada kedudukan orang-orang yang berpuasa. Kama tanzuru ilal kawakibid durriyati, sebagaimana kamu melihat terhadap bintang-bintang yang berkilau. Wahum fi a'la illiyin, sedang mereka berada di dalam surga-surga yang sangat tinggi. Nyesel, waduh enak juga tuh ya, pangkatnya di atas, tempatnya tinggi. Seperti kita sekarang melihat bintang, kita di bawah sini, bintang di atas berkilau. Nanti orang yang hanya puasanya Ramadan doang itu melihat para orang-orang yang berpuasa di atas sana, nyesel dia. Sebenarnya kita bisa tuh ya mencapai tingkatan yang tinggi dari surga, tapi kenapa dulu kita nggak mengerjakan ya puasa-puasa sunnah? Nah, itu keutamaan yang pertama bagi orang yang senantiasa mengerjakan puasa sunnah. Dia mendapatkan derajat tinggi di dalam surga. Jadi bukan hanya masuk surga doang, emang tempatnya tinggi-tinggi. Bahkan ada khusus pintu atau surga bagi orang yang berpuasa, namanya Ar-Rayyan. Itu diberikan spesial bagi orang yang mengerjakan puasa-puasa sunnah. Maka dalam setahun jangan puasa Ramadan doang, harus dibarengi dengan puasa-puasa sunnah yang sangat banyak macamnya. Nanti kita tahu apa saja puasa-puasa sunnah itu
yang mestinya kita jalankan. Wal ayyamul fadilatu, sementara hari-hari yang memiliki keutamaan, allati syahidatil akhbaru, yang diakui oleh hadis-hadis, bisyarafiha wa fadliha, dengan keutamaan dan kemuliaannya, wa bijazalati thawbi fi siyamiha, dan dengan banyaknya pahala di dalam melakukan puasa pada hari itu. Yang pertama adalah yaumu arafata li ghairil haji, hari Arafah bagi orang yang tidak melaksanakan haji. 9 Zulhijjah itu merupakan hari yang sangat mulia, sangat utama, baik bagi orang yang haji maupun yang tidak. Bagi orang yang haji, 9 Zulhijjah ya memang intinya haji, wukuf. Disitulah dia melaksanakan rukun terpenting dalam ibadah haji, al-hajju Arafah. Haji itu adalah melaksanakan wukuf di padang Arafah. Mudah-mudahan yang belum haji dapat wukuf haji di sana nanti di Arafah 9 Zulhijjah. Karena saking pentingnya itu pelaksanaan wukuf, yang pada haji jangan puasa. Yang pada haji jangan puasa sebab dia ingin melaksanakan wukuf 9 Zulhijjah. Yang kagak haji, ya Pak, orang sono yang tidak haji atau kita yang di sini jangan mau kalah. Bagi kita yang tidak haji, sangat amat dianjurkan berpuasa pada tanggal 9 Zulhijjah. Bahkan dalam hadis Rasulullah SAW, orang yang melaksanakan puasa 9 Zulhijjah itu akan diampuni dosa-dosanya pada tahun lalu dan tahun yang akan datang. Dosanya belum kita kerjain memang udah diampuni. Maksudnya bukan habis itu suruh berbuat dosa, bukan. Umpama tergelincir kita, ada salah, ada khilaf, ada kurang, ada lalai, Allah Subhanahu wa ta'ala ampuni. Maka sangat amat ditekankan 9 Zulhijjah pada hari Arafah kita yang tidak haji untuk berpuasa sunnah. Wa yaumu Asyura, dan juga hari Asyura, yaitu 10 Muharram, merupakan hari yang memiliki kemuliaan dan keutamaan juga, sehingga kita ditekankan, disunnahkan untuk berpuasa. Dalam hadis Rasulullah SAW dijelaskan, puasa hari Asyura 10 Muharram itu balasannya adalah diampuni dosa-dosa kita pada tahun sebelumnya, tahun kemarin. Jadi kalau Arafah tahun kemarin dan yang akan datang Asyura tahun kemarin, itu mendapatkan pengampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal ashrul awwalu min Dzulhijjati, lalu 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah. Jadi mulai dari tanggal 1 terus sampai tanggal 10, 1 sampai 10 Dzulhijjah juga termasuk hari-hari yang diutamakan dan dimuliakan, sehingga dikatakan dalam satu hadis, tidaklah ada satu amalan yang paling utama dikerjakan melainkan pada 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Lalu sahabat bertanya, meskipun itu jihad, meskipun itu jihad. Jadi saking ditekankannya itu kita puasa. Bahkan dalam Quran Allah bersumpah atas 10 hari pertama Zulhijjah ini, wal fajr walayalin asyar, 10 hari pertama pada bulan Zulhijjah. Wal asyrul awwalu minal muharrami, begitu juga 10 hari pertama di bulan Muharram mendapatkan keistimewaan, kemuliaan apabila kita mengerjakan puasa di dalamnya. Wa Rajabu, dan bulan Rajab, bulan Rajab tidaklah
seorang sahabat melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam banyak melakukan puasa kecuali pada bulan Rajab itu, mulai dari tanggal 1 sampai tanggal 30 full dia melaksanakan puasa di bulan Rajab. Nah, dikit lagi nih kita sampai bulan Rajab, insyaallah tanggal 20 atau 21 Desember kita masuk bulan Rajab. Kalau udah bulan Rajab, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Mudah-mudahan sampai panjang umur semuanya sehat ibadah di bulan Ramadan. Jadi Rajab ini memiliki keutamaan sehingga disunahkan untuk melakukan puasa sebulan full bulan Rajab di dalamnya. Wa Sya'banu, dan juga bulan Sya'ban sama. Sahabat itu melihat Nabi banyak melaksanakan puasa di bulan Sya'ban. Bahkan sampai enggak kelihatan apakah Nabi saat ini puasa atau tidak. Dikatakan puasa, dikagak makan selama Sya'ban itu. Dikatakan kagak puasa juga terlihat. Setiap hari dia berpuasa. Saking memiliki keutamaannya itu bulan Sya'ban. Jadi kalau mau disambung tuh Rajab, Sya'ban, Ramadan wajib ketahuan 3 bulan secara berturut-turut. 2 bulan pertama ada kesunahannya, yang ke-3 bulan Ramadan memang itu kewajiban kita. Nah, jadi Rasulullah tuh biar memiliki banyak kebaikan, bahkan orang pertama atau makhluk pertama yang nantinya masuk surga tapi ibadahnya semangat luar biasa. Dalam menyambut bulan Ramadan itu ancar-ancarnya dari bulan Rajab. Saking antusiasnya, girang. Kalau kita pengen ngelihat manusia yang paling senang, paling girang, paling antusias dalam beribadah, lihat Rasulullah. Bulan Ramadannya masih 3 bulan lagi, tapi udah disebut-sebut dari bulan Rajab. Itu kalau nggak antusias apa namanya? Antusias itu girang, bangga, senang, ditunggu-tunggu. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Padahal Ramadan ini masih 2 bulan 3 bulan lagi, tapi dari bulan Rajab udah disebut-sebut. Itu namanya Rasulullah senang menunggu-nunggu. Ya Allah, pengen ibadah bulan Ramadan. Padahal pahalanya banyak banget Rasulullah. Bukan pahala lagi, makhluk yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi semangatnya buat ibadah luar biasa. Antusiasnya itu luar biasa. Gimana caranya nih menahan kangen untuk puasa bulan Ramadan? Rajabnya dipuasa, Sya'bannya dipuasa, sehingga enggak disadari nanti ketika masuk bulan Ramadan udah dipanasin mesinnya, udah tinggal jalan aja udah, karena udah didahulukan dengan puasa Rajab dan Sya'ban. Nah itu kalau kita bisa mengamalkannya, nah, maka kita juga termasuk orang yang antusias. Tahu antusias? Gila. Ya Allah, dikit lagi mau Rajab. Ya, Rajab bulan mulia. Kalau udah bulan Rajab, Rasul selalu ingat bulan Ramadan. Kita juga begitu. Gimana caranya menahan rindu? Nanti 2 bulan lagi Ramadan ini mulai Rajab, banyakin puasa. Nanti Sya'ban begitu juga, semakin dekat semakin menggebu-gebu. Seperti orang yang sudah kangen, rindu dengan sahabat lamanya yang tidak bertemu. Ya, kata sahabatnya, seminggu lagi saya akan pulang ya. Wow, kita yang kangen bisa jadi 4 hari 5 hari ini nggak bisa tidur tuh. Kangen, pengen ketemu, rindu. Dia belum nyampe di bandara kita udah datang duluan karena pengen banget ketemu. Nah, Ramadan begitu juga, seperti sahabat lama yang sudah lama tidak bertemu. Dia belum datang dan kita sebut-sebut ya, dengan cara melakukan amalan-amalan baik, diantaranya puasa di bulan Rajab dan Sya'ban. Wa shaumul ashhuril hurumi, dan puasa bulan-bulan haram. Jadi ada bulan Muharram, ada bulan-bulan haram, beda. Ya.
Bulan Muharram cuma 1 bulan doang, Muharram namanya. Kalau Ashhurul Hurum ini ada 4 bulan. Minal fadhaili, dari keutamaan-keutamaan. Wahia, yang dimaksud bulan-bulan haram, yang pertama Dzulqa'dah, wa Dzulhijjah yang kedua, wal Muharram, dan bulan Muharram. Jadi bulan Muharram termasuk bulan haram. Wa Rajabu, dan yang keempat bulan Rajab. Wahidun fardun, 1 bulan terpisah sendiri. Wa salasatun sardun, dan 3 bulan berturut-turut. Jadi ada 4 bulan haram atau disebut Ashhurul Hurum. Kenapa sih 4 bulan haram? Memang apaan yang diharamin? Pada 4 bulan itu diharamkan untuk berperang saat itu. Jadi Nabi diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau kamu ingin berperang, ingin ekspansi, ingin mempertahankan wilayah, ingin menyebarkan agama, menyebarkan ajaran, jangan kamu lakukan peperangan di 4 bulan ini. Maka disebut Ashhurul Hurum, dari haram. Haram ngelakuin 4 peperangan di bulan ini. Pertama, 1 bulannya terpisah, Rajab. Rajab kagak dempetan nama yang lain. 3 bulan dari bulan haram itu berturut-turut, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Karena Dzulhijjah tahun baru, Muharram. Jadi 1 bulan terpisah, 3 bulannya ini berturut-turut. 4 bulan ini disunnahkan untuk berpuasa. Jadi kalau kita pengen ngikutin bulan-bulan yang disunahkan berpuasa, itu 5 bulan berarti. Mulainya dari Rajab, Sya'ban, tadi itu disebut Rajab Sya'ban, lalu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Ini 5 bulan disunahkan berpuasa. 1 bulan yang wajib adalah bulan Ramadan. Jadi kalau kita pengen ngikutin secara mendapatkan keutamaan pada bulan-bulan tertentu, 5 bulan disunahkan berpuasa, 1 bulan diwajibkan berpuasa. Jadi dari setahun itu, setengah tahun kita puasa. 5 bulannya sunnah, 1 bulannya fardu. Adil, itu belum untung. Setengah tahun kita makan, setengah tahun kita puasa. Disangka banyak banget kali ibadahnya, belum. Itu masih impas kalau orang main tuh, untung kagak rugi kagak. Kalau mau lebih untung lagi, ya lebihin dari 6 bulan itu. Dengan tadi puasa Arafah, puasa Asyura, puasa 10 hari pertama Dzulhijjah, 10 hari pertama yang lainnya, Senin Kamis. Nah, jadi jangan kita hanya puasanya di bulan Ramadan doang, rugi. Dan ketahuan banget tidak mengambil kelebihan-kelebihan yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa amma fi syahri, dan adapun hari-hari yang utama untuk berpuasa dalam sebulan. Kalau tadi dalam setahun tuh ada Rajabnya, ada Sya'bannya, lalu Ashhurul Hurum tadi termasuk Rajab, bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Itu dalam setahun, bulan-bulan itu disunahkan full berpuasa. Sekarang per bulan, berarti hari-harinya di dalam bulan itu ada beberapa hari yang dianjurkan untuk berpuasa. Fa awwalu syahri, pertama adalah awal bulan, wa awsatuhu, dan tengah bulan, wa akhiruhu, dan akhir bulan. Maksud di sini bulan qamariyah, bulan dari bulan Zulhijjah, bulan qamariyah, hijriyah. Nanti kita masuk umpama nih bulan Safar, maka awal Safar, 15 Safar, 30 Safar, begitu. Jadi setiap bulannya ada 3 hari yang disunahkan. Pertama banget dari itu bulan, pertengahannya, yang terakhir adalah pengakhirannya. Wal ayyamul bid, dan hari-hari bid itu putih. Wahiyya tsalitsah asyara wal rabi'a asyara wal khamisa asyara, adalah
hari ke-13, ke-14 dan ke-15. Saudara tanggal 13, 14, 15 per bulan ya. Kalau kita masuk bulan Rabiul Awal, tandai tuh 13, 14, 15 namanya Ayyamul Bir, 3 hari. Nah, itu juga disunnahkan untuk berpuasa. Nah, ini dalam sebulan. Jadi dalam sebulan ada yang disebut pertama, pertengahan dan pengakhiran. 3 hari disunnahkan. Nah, nanti di pertengahannya mulainya jangan dari 15, tapi dari 13, 14, 15. Jadi total sebulan ada 5 hari yang disunnahkan. Hari pertama tanggal 1, terus tanggal 13, 14, 15 itu udah 4 hari. Yang terakhir tanggal 30 atau tanggal 31, atau kalau memang sampai 29, yang penting akhir daripada bulan itu. Tuh lihat. Jadi benar-benar kita diberikan banyak sekali kesempatan untuk menambah amalan-amalan. Jangan mencukupkan hanya yang fardu saja. Ini udah masuk bulan yang akhir dari 30 pada 29. Allah kasih nikmat kepada kamu, masih bisa hidup, masih bisa memiliki banyak kesempatan, peluang. Coba dong ditambah puasanya sehingga bertambah juga kemuliaan. Wa amma fil usbu, dan adapun hari-hari yang diutamakan dalam seminggu. Tuh, sampai yang seminggu ada hari-harinya. Hari apa saja? Fa yaumul itsnaini wal khamis, hari Senin dan Kamis, wal jumu'ati, dan hari Jumat. Fatukaffaru dzunubal usbu'i, sehingga diampuni dosa-dosa dzunubul usbu'i selama seminggu, bisaumil itsnaini wal khamisi, dengan berpuasa Senin, Kamis, wal jumu'ati, dan puasa Jumat. Nah, seminggunya ada Senin, Kamis. Atau kalau mau ditambahin Jumat gak apa-apa, sebab Kamis ini udah puasa. Janganlah kita berpuasa Jumat sendirian tanpa kita berpuasa Kamisnya atau Sabtunya. Kalau kita mau puasa Jumat, berarti Kamisnya ikut puasa, atau Sabtunya ikut puasa juga. Jangan sendirian doang itu Jumat. Kecuali bagi orang yang sudah biasa puasa Daud umpamanya, kebetulan Rabu puasa, Kamis kagak, giliran Jumat kita petang. Nah, itu lanjutin aja, karena memang dari awal dia sudah menjalankan selang-seling. Tapi kalau orang baru tumben puasa terus dipilihnya hari Jumat, nah itu harus ada barengannya sebagai puasa yang sunnah. Nah, jadi selama setahun ada bulan-bulan yang disunahkan. Selama sebulan ada tanggal-tanggal yang disunahkan. Selama seminggu ada hari-hari yang disunahkan. Tinggal pilih. Jangan sampai yang setahun gak ada, yang sebulan 2 bulan kita pilih. Yaudah yang sebulan pilih datu. Ada 5 hari tadi, dari hari pertama 13, 14, 15, atau hari yang terakhir. Kagak juga. Yang seminggu datu pilih. Mau sehari 2 hari, atau Senin aja, Senin Kamis, atau Senin Kamis Jumat. Ini peluang, ya, peluang yang akan menambah tingginya derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasul, sekali lagi Nabi Muhammad SAW, orang yang megang kunci surga. Tidaklah semua penduduk surga bisa masuk kecuali Nabi duluan yang masuk. Itu ibadahnya luar biasa. Ya, dia nggak memakai privilege-nya buat semena-mena dalam beribadah. Saya udah megang kunci surga, nggak usah ngapain lagi puasa sunnah. Enggak. Ya, dikatakan kenapa Rasulullah kamu puasa Senin Kamis? Kenapa kamu puasa hari Senin? Zaka yaumun wulidtu fihi. Hari Senin itu hari saya di mana dilahirkan. Jadi bersyukur seumur hidup. Saya ingat saya lahir di hari Senin, maka saya pengen bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan cara apa? Dengan cara ibadah. Orang beriman cara syukurnya foya-foya. Bersyukurnya kita itu ibadah. Alhamdulillah kita dilahirinnya. Alhamdulillah dilahirinnya jadi muslim lagi. Berapa banyak manusia yang dilahirkan bukan dengan muslim, yang keabadiannya nanti di neraka. Tapi kita sebagai muslim sudah mendapatkan kemuliaan dengan masuk surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Caranya gimana untuk mensyukuri itu? Ya ibadah. Nah, maka bahasa Rasulullah, kenapa kamu puasakan hari Senin itu?
Rasulullah dengan lantangnya menjawab, hari Senin itu hari saya dilahirkan, sehingga saya pengen bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala setiap Senin dia berpuasa. Nah, maka kita juga disunahkan untuk mengikutinya, sehingga ada amalan-amalan sunnah yang kita lakukan. Jangan hanya mencukupkan yang fardunya saja. Wa dzunubus syahri, dan dosa sebulan tukaffaru bil yaumil awwali minasyahri, dapat dihapus dengan puasa tanggal pertama dari bulan itu, wal yaumil awsati, dan tanggal pertengahan tadi 15, wal yaumil akhiri, dan tanggal terakhir pada bulan itu, wal ayyamil bid, dan 3 hari pada ayyamul bid. Kalau puasa Senin Kamis dapat menghapus dosa seminggu, puasa pertengahan atau dari awal, pertengahan, dan akhir itu dapat menghapus puasa sebulan, dapat menghapus dosa yang sebulan dikerjakan. Wa tukaffiru dzunubas sanati, dan puasa itu menghapus dosa-dosa setahun. Bisyami hadhil ayyami, dengan puasa hari-hari demikian, wal ashhuril madhkurati, dan bulan-bulan yang tadi telah disebutkan. Kalau kita pengen dihapuskan dosa setahun, maka ambil yang puasanya sebulan-sebulan tadi itu, Rajab, Sya'ban, lalu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Nah, itu semuanya sarana dari Allah. Ini ada paket ya, kalau kita pengen sederhanakan, yang nantinya akan menghapus dosa kamu selama seminggu. Paketnya ya kamu puasa Senin Kamis. Paket yang kedua ada tinggian nih, akan menghapus dosa-dosa kamu selama sebulan, di antaranya ayyamul bid 13, 14, 15, atau ambil dari tanggal yang pertama, lalu tanggal yang tengahan, nanti tanggal yang terakhir. Paket yang ketiga yang lebih tinggi lagi, kalau kamu lakukan dosa setahun akan dihapus, dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu pada bulan-bulan yang secara full disunahkan, Rajab, Sya'ban, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Ambil paket yang mana nih kira-kira? Nah, tinggal kita dah mau yang mana. Kalau mau yang mingguan silakan, mau yang bulanan silakan, mau yang langsung setahun silakan. Jangan semuanya kagak, semuanya kagak. Padahal itu syarat. Kita tahu kita banyak dosa, maka cari amalan yang bisa ngabisin dosa kita. Ya, kita orang yang banyak salahnya, cari amalan yang bisa menghilangkan kesalahan kita, sehingga nanti ketika meninggal habis dosa kita, bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan suci. Nah, itu kan yang kita harapkan. Jadi seimbang, untung kagak, rugi kagak. Kalau kita tidak mengambil kemuliaan ini, rugi ya, karena hanya mencukupkan yang fardu-fardunya saja. Ya, wala tazunna idza sunna. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Allahumma ana, Allahumma syahiduna, Allahumma hadiruna, Allahumma naziruna, Allahumma gharib minna. واستشعر معاني ذلك كله واستشعر معاني ذلك كله واستشعر معاني ذلك كله. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. ربنا هب لنا علما من لدنك لدنيا وسرا ربانيا ونزلا إلهيا ونورا سماويا برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.